Shalom, mari kita awali hari kita dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Hesekiel 45 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang raja adalah memimpin umatnya, memimpin bangsanya berjalan dalam roda pemerintahan yang baik dan benar. Dalam tugas itu, seorang pemimpin, dia harus memastikan bahwa orang-orang yang dipimpinnya bisa merasa nyaman, sejahtera, damai, bisa merasakan keadilan yang berdiri tegak bersama-sama dengan kebenaran. Namun, pada masa pelayanan Nabi Yehezkiel di Israel ketika itu, dia melihat bahwa pemimpin-pemimpin umat Israel sering sekali berlaku tidak adil dan tidak benar. Terjadi pemerasan atas hak-hak orang miskin dan tanahnya, kecurangan takaran dalam sistem perdagangan ketika itu yang membuat situasi di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dan yang mirisnya, bahwa praktik-praktik ketidakadilan dan ketidakbenaran demikian juga terjadi dalam hidup keagamaan mereka, di mana ketika itu tanah dan korban persembahan umat itu diselewengkan oleh karena ambisi dan keserakahan para pemimpin-pemimpin ketika itu. Melalui Nabi Yehezkiel, Allah mengecam praktik-praktik kehidupan yang demikian. Dan Allah menuntut dua hal kepada mereka. Yang pertama, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Satu kata, keserakahan barangkali adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan mengapa manusia itu sulit untuk bertindak atau berlaku adil dan benar dalam kehidupan sehari-hari, bahkan untuk dirinya sendiri. Mari kita melihat kenyataan pada saat ini, betapa banyak pejabat-pejabat, pembesar-pembesar, pemangku kekuasaan dan kebijakan di negeri ini yang harus menghadapi hukuman karena korupsi, penyelewengan kekuasaan, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah mereka miskin? Tidak. Apakah mereka hidup berkekurangan? Iya, mereka kurang bersyukur. Keserakahan tidak hanya tumbuh di tengah-tengah para pembesar, tetapi keserakahan juga bisa hidup di tengah-tengah keluarga, bahkan gereja sekalipun. Maka poin penting dalam berlaku adil dan benar adalah jauhkan sifat serakah dan senantiasalah bersyukur. Poin yang kedua, hentikanlah kekerasan. Seruan ini Allah suarakan menyusul setelah perkataan untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Di mana ada ketidakadilan dan ketidakbenaran, maka bisa dipastikan di sana pun pasti ada kekerasan. Bukan hanya kekerasan yang bersifat fisik, tetapi juga kekerasan fisik lewat ucapan, tindakan, perlakuan, ungkapan kita terhadap sesama. Bukan tidak mungkin marahnya tindak kekerasan dalam hidup bermasyarakat, hidup berkeluarga, hidup dalam satu kelompok, bahkan dalam satu gereja terjadi karena adanya ketidakbenaran dan ketidakadilan. Saudaraku, Allah kita itu adalah Allah Raja Damai. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Maka hiduplah
dalam damai dan kasih tanpa kekerasan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, tolong kami Bapa, agar kami senantiasa hidup di dalam damai dan kasih yang daripadamu. Kami percaya Tuhan, dengan hidup di dalam damai dan kasih yang daripadamu, maka kami hidup di dalam keadilan dan kebenaran-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.